Kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian. Tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Dhammapada ayat 5. Namo Buddhaya. Saudara-saudari pemirsa yang berbahagia, jumpa lagi dengan saya Wiwi dalam acara Mutiara Iman. Saudara, dalam setiap perjumpaan kita, saya selalu berdoa dan berharap semoga saudara dalam keadaan sehat dan bahagia dalam lindungan Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sehingga saudara dalam keadaan bahagia, sehat, dan kita bersama-sama dalam acara Mutiara Iman. Saudara, pernahkah saudara merenung barang sejenak bahwa tanpa disadari seketika kadang-kadang kita bisa berucap kasar, berprasangka buruk dengan orang-orang yang tadinya dekat dengan kita. Atau kadang-kadang kita tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi mendapatkan kata-kata kasar dari orang lain. Hal ini menjadi sebuah perenungan bagi kita. Ada orang yang menyikapi hal ini dengan kemarahan yang sangat besar. Ada orang yang bijak menyikapi ini dengan baik. Inilah yang disebut sebagai manajemen konflik. Saudara, kita sebagai umat Buddha hendaknya menyadari bahwa kebencian tidak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Maka kita sebagai umat harus mengkondisikan ini dengan baik. Banyak hal yang dapat kita lakukan, tetapi tidak semuanya membuat orang lain mengerti apa yang kita lakukan. Bahkan apa yang kita lakukan menjadi sebuah kesalahan bagi orang lain, dan bahkan menjadi sesuatu yang membuat orang lain ini adalah membuat emosi. Jangan terlalu berpikir, jangan terlalu disibukkan oleh di dunia luar. Semua yang berada di dunia luar tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa kita minta sesuai dengan pikiran kita. Yang dapat kita lakukan apa? Yang dapat kita lakukan adalah kembali kepada diri kita sendiri. Kembali untuk mengerti hal-hal yang harus kita lakukan, hal-hal yang tidak harus kita lakukan. Kenapa? Karena dunia tidak bisa kita didik, tidak bisa kita ingatkan, tidak bisa kita kondisikan sesuai dengan pemikiran kita. Tetapi pikiran kita harus disesuaikan, pikiran kita harus dididik, pikiran kita harus dikondisikan dengan apa yang berada di luar sana. Lalu bagaimana cara mengkondisikan pikiran kita supaya selaras, supaya tidak mempengaruhi batin kita? Apa yang terjadi di luar? Yang harus kita lakukan adalah menjeda dan berpikir dengan arif. Saudara, kadang kita harus memberikan jeda waktu, diam sejenak apabila kita berhadapan dengan orang-orang dengan emosi yang berada di atas. Tidak harus dengan saudara kita, tidak harus dengan sahabat kita. Kadang di tengah jalan kita ketemu orang yang emosi hanya karena kesalahan sedikit. Kadang kita punya teman, entah karena apa dia emosi. Maka yang harus kita lakukan, jangan langsung menanggapi. Berikan jeda, berikan waktu.
untuk kita tarik nafas, untuk kita keluarkan nafas, untuk kita berpikir baik buruknya apabila hal itu kita tanggapi, untung ruginya menanggapi hal-hal yang tidak penting untuk perkembangan batin kita. Karena apa? Ingat, semua manusia, umat awam seperti kita disibukkan oleh keadaan duniawi. Yang artinya kita disibukkan oleh pekerjaan karena kita harus memenuhi kebutuhan hidup kita. Kalau kita terpancing dengan emosi orang-orang yang di samping kita, maka yang terjadi emosi kita akan bergejolak dan kita tidak bisa bekerja dengan baik. Itulah yang saya sebutkan dengan berikan jeda, berikan waktu untuk berpikir, bernafas dengan baik. Kemudian kalau sudah seperti itu, kita kondisikan hati kita dengan tenang. Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mendengarkan dengan cinta kasih. Sahabat, kadang kita harus mendengarkan orang yang bicara tidak enak di telinga kita. Tetap harus kita dengarkan. Berikan cinta kasih yang baik, yang murni. Berikan senyum yang baik. Kalau perlu, dengarkan apa yang dia omeli. Dengarkan apa yang dia ocehkan. Setelah itu, kita mendengarkan dengan baik, menjawab dengan penuh kebijaksanaan. Dengan cara menjawab dengan penuh kebijaksanaan ini, maka orang yang memiliki pikiran negatif kepada kita, orang yang ngomel kepada kita, orang yang marah kepada kita, berangsur-angsur akan mengurangi emosinya, akan mengurangi kemarahannya, akan mengurangi pemikiran yang negatif tersebut. Kita jawab dengan bijak. Yang perlu kita jawabkan, yang tidak perlu cukup kita beri senyuman. Karena tidak semuanya bisa dijawab dengan kata-kata. Tapi juga bisa kita lakukan dengan tindakan. Ada yang tidak penting untuk kita jawab. Kenapa? Karena orang yang memiliki pemikiran yang tinggi, dia tidak akan pernah berhenti untuk mempertahankan pikirannya. Dengan jawaban seperti apapun, tidak akan pernah masuk ke otak orang tersebut. Kita sendiri yang harus membuat batin kita lebih tenang. Manajemen diri supaya tidak terjadi konflik itu sangat penting. Karena itu, mari kita bersama-sama memberikan 3 hal ini. Beri jeda waktu, berpikir yang tenang, kemudian dengarkan dengan penuh cinta kasih, jawab dengan bijaksana. Untuk mendapatkan hal ini tidak mudah. Karena kita juga manusia biasa, punya emosi, punya keserakahan, punya kebencian, dan punya ketidaktahuan dalam kehidupan ini. Maka yang paling penting adalah kembali ke dalam diri kita, mindful, lonceng kesadaran, sadari bahwa apapun yang kita lakukan, walaupun itu untuk kebaikan, belum tentu bisa diterima dengan baik. Kembali sadari nafas, berpikir jernih, dan penuh dengan metta. Setelah itu, mari kita berbuat baik bersama-sama. Dengan kebaikan ini akan memunculkan cinta kasih yang lain. Bekerja dengan penuh semangat, jangan perhatikan hal-hal yang negatif, tapi perhatikan hal-hal yang positif yang bisa membangun batin kita. Selalu saya ingatkan dimanapun saudara berada, bahwa kita bukan robot, kita bukan mesin, kita juga mudah lelah pikiran maupun lelah fisik. Dan kondisi lelah akan memancing emosi negatif. Saatnya untuk mengistirahatkan badan, untuk mengistirahatkan batin. Kita berikan suplemen yang bagus supaya menjadi kesehatan muncul. Semuanya menjadi lebih baik lagi, bekerja lagi dengan baik,
berpikir positif, sehingga bila kita berhadapan dengan orang yang negatif dengan kita, kita tidak pernah memikirkan hal itu. Kenapa? Saya katakan sekali lagi, yang di luar tidak bisa kita atur sesuai dengan pemikiran kita. Tetapi kita harus mengatur pemikiran kita untuk bisa menyesuaikan diri dengan di luar. Sehingga tidak akan ada konflik diri kita dengan dunia luar. Kita bisa melakukan kebaikan, kita bisa melakukan sesuatu yang positif karena karma baik, kita sendirilah yang harus melakukan. Yang disebut sebagai aku adalah pemilik karmaku sendiri, pewaris karmaku sendiri, lahir dari karmaku sendiri, berhubungan dengan karmaku sendiri. Nah sahabat, semoga ini bermanfaat dan mari kita bersama-sama renungkan ini. Mari kita jadikan ini sebagai pelatihan dasar dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa hidup bahagia dimanapun kita berada. Akhir kata, Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.